Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadlila Arfis dari program studi arsitektur Universitas Mercu Buana. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan di mata kuliah bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada daftar isinya. Untuk daftar isi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Untuk bagian kedua nanti akan ada bagian isi, dan ketiga akan bagian penutupnya. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan yang digunakan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi medium utama dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi, peran bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Di berbagai negara, bahasa nasional sering digunakan untuk memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun publikasi ilmiah. Namun, di Indonesia, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, masih terlihat jelas dalam dunia akademik dan profesional. Hal ini berpotensi menghambat akses masyarakat umum terhadap ilmu pengetahuan karena tidak semua individu memiliki kemampuan memahami bahasa asing. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dapat menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan akses luas terhadap informasi ilmiah dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan kosakata teknis dan kurangnya referensi ilmiah berkualitas tinggi dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan peran bahasa Indonesia melalui pengayaan kosakata, penerjemahan literatur asing, dan peningkatan produksi karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, bahasa Indonesia dapat menjadi instrumen penting dalam mencerdaskan bangsa dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Untuk bagian rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana peran bahasa Indonesia dalam mendukung pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada bagaimana cara mengatasi keterbatasan kosakata ilmiah dan sumber referensi dalam bahasa Indonesia untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, bagaimana strategi efektif untuk meningkatkan daya saing bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di tingkat global. Untuk tujuan dari materi ini sendiri, yang pertama ada mengidentifikasi peran bahasa Indonesia dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah yang inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang terakhir, merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya saing bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan global. Manfaat dari materi ini sendiri, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengakses informasi dan literatur ilmiah tanpa hambatan bahasa. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan memperkuat posisi bahasa nasional sebagai simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Yang ketiga, dengan penyebaran ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia, tingkat literasi ilmiah masyarakat dapat meningkat, sehingga mendorong lahirnya masyarakat yang lebih kritis dan inovatif. Dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai medium ilmu pengetahuan, daya saing dan pengaruh bahasa ini dapat meningkat di kancah internasional, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Kita masuk ke bagian isi. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Sebagai bahasa resmi, potensi bahasa Indonesia untuk menjadi penghela ilmu pengetahuan sangat besar. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, masih mendominasi publikasi ilmiah, konferensi, dan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini menciptakan ketergantungan yang dapat menghambat masyarakat yang kurang menguasai bahasa asing dalam mengakses ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia seringkali dianggap kurang kaya dalam kosakata teknis dan ilmiah dibandingkan bahasa lain.
Keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam menerjemahkan atau mengadaptasi istilah asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengurangi maknanya. Jumlah karya ilmiah berkualitas tinggi yang ditulis bahasa Indonesia masih terbatas. Hal ini berdampak pada kurangnya referensi lokal yang dapat diakses oleh peneliti dan masyarakat umum. Banyak akademisi dan institusi pendidikan yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing global, tanpa melihat potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Kurangnya dukungan teknologi seperti perangkat lunak, penerjemahan otomatis, dan kamus ilmiah online dalam bahasa Indonesia menjadi hambatan dalam memperluas penggunaan bahasa ini dalam ilmu pengetahuan. Program pemerintah untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan masih perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk pelatihan, pengayaan kosakata, maupun penerjemahan literatur asing. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengembangkan kosakata ilmiah melalui adaptasi dan penciptaan istilah baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, meningkatkan jumlah publikasi ilmiah berkualitas dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia, seperti kamus digital, perangkat lunak penerjemahan, dan platform edukasi berbasis bahasa lokal. Yang kelima, memperluas pendidikan literasi ilmiah dalam bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. Kita masuk ke bagian penutup. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghala ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga berpotensi besar untuk menjadi medium utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh lapisan masyarakat. Peran ini sangat penting dalam mendukung literasi ilmiah, meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkokoh identitas nasional. Namun, untuk mewujudkan peran tersebut masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan kosakata ilmiah, dominasi bahasa asing, dan kurangnya kesadaran serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan ini. Pengembangan kosakata, peningkatan jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi yang efektif dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang tidak hanya mempersatukan bangsa, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bersama. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menghadapi tantangan global dan menjadi penghala ilmu pengetahuan yang relevan di tingkat nasional maupun internasional. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.